Ratusan warga berebut dua gunungan yang berisi 800 kue legondo intip dan hasil bumi yang digelar dalam rangka merayakan tradisi ruahan di Komplek Makam Ki Ageng Perwito di Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Warga rela berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat dan juga hasil bumi. Sejumlah warga pun sempat terjepit saat berebut mendapatkan gunungan. Ya, lebih lega aja. Katanya orang kalau makan ini rezekinya kelet seperti gondo. Bikin semuanya Bu? Ya. Kalah berkah gitu ya Bu ya? Ya. Tradisi ini digelar untuk mempererat silaturahmi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa. Kita bersama untuk kedepannya juga khususnya di masyarakat desa Ngreden bisa meningkatkan silaturahminya. Jadi kita mengumpulkan ini untuk silaturahmi dan kita juga supaya mengingat leluhur kita, sejarah kita, sehingga kita tidak melupakan dari leluhur kita. Tradisi berebut gunungan dengan mendapatkan kue legondo intip dan hasil bumi ini dipercaya warga bisa mendapatkan berkah dan dilancarkan rezekinya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah bahan pangan naik di pasaran 2 minggu jelang Ramadan. Di antaranya adalah harga cabai rawit di Purwakarta yang naik dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Di pasar tradisional, Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai rawit merah naik menjadi Rp80.000 dari semula Rp70.000 per kilo. Selain itu, harga cabai merah juga naik dari Rp20.000 kini mencapai Rp40.000. Ya, dikurangin yang lain yang nggak perlu. Itu belinya yang perlu-perlu aja, yang nggak perlu yang nggak usah dibeli. Di pasar tradisional Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harga cabai rawit naik menjadi Rp65.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai keriting dan cabai merah dijual Rp40.000 dari harga Rp30.000 per kilogram. Juga kurang tahu, mungkin mau Ramadan ini kalau untuk stok sendiri aja ya enggak ada stok hari-hari belanja. Hari-hari belanja Ya, jadi stok aman ya, jadi aman. Kenaikan harga diprediksi masih terus terjadi hingga bulan Ramadan. Selain cuaca buruk, mahalnya harga pupuk juga menjadi faktor penentu kenaikan harga cabai dan sayur mayur. Dari Purwakarta dan Makassar, Irwan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah. Momen keakraban Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terjadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi tersebut. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau kegiatan panen raya padi di Desa Lajer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Presiden bersama rombongan turun langsung ke sawah dan menemui para petani. Orang nomor 1 di Indonesia ini mendengarkan langsung para keluhan petani. Di sela-sela kegiatan panen raya, Presiden melakukan swafoto atau selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Raut wajah para petani pun terlihat bahagia saat bersuafoto bersama Presiden Joko Widodo. Presiden pun menyatakan akan menambah kekurangan pupuk untuk para petani. Kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang. Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia. Ya. Diketahui Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masuk bursa calon terkuat Pilpres 2024. Jokowi pun sempat melontarkan sinyal dukungan kepada dua tokoh tersebut. Salah satunya saat peringatan HUT ke-8 Partai Perindo pada November 2022 lalu. Pemirsa, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani memanggil seluruh kepala kantor Bea dan Cukai untuk mengikuti rapat koordinasi. Rapat koordinasi teknis atau Rakornis ini digelar di tengah maraknya kasus flexing atau pamer harta para pejabat pajak serta pegawai Bea dan Cukai. Setelah mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dipecat karena pamer harta, kini Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pranowo diperiksa di kantor pusat. Pemeriksaan dilakukan atas analisis PPATK yang menemukan kekayaan janggal Andi Pramono dan menyerahkannya kepada KPK.
Imbas penganiayaan David, satu persatu pejabat pajak yang memiliki harta berlimpah dan gemar pamer di media sosial disorot publik. KPK akan menindaklanjuti informasi terkait harta pejabat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Satu persatu pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang gemar pamer kemewahan di media sosial mulai ketar-ketir lantaran menjadi sorotan publik dan dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono menjadi sorotan setelah akun @partaisosmed mengunggah rumah mewah di kawasan Cibubur. Selain rumah, istri dan anak Kepala Bea Cukai Makassar menjadi perbincangan karena busana yang dikenakan harganya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan profil Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Berdasarkan LHKPN per 16 Februari 2022, Andi Pramono sebagai pejabat Kepala Negara Bea Cukai Makassar memiliki harta mencapai 13,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait beredarnya harta milik Andi Pramono. Dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya, karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana gitu ya, bersama dengan istri RAT. Oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan. 7 Maret lalu, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa KPK selama 9 jam. Pemeriksaan terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. KPK menilai harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto yang mencapai 15,7 miliar rupiah pada 2001 dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Namun demikian, Eko menyampaikan terima kasih kepada KPK karena diberi kesempatan mengklarifikasi harta yang dipamerkannya di media sosialnya. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo juga tak luput dari perhatian publik. Usai anaknya menganiaya David, anak pengurus GP Ansor, Rafael menjadi sorotan terutama koleksi harta yang berupa kendaraan mewah yang dipamerkan anaknya Mario Dandi mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Rafael pun diperiksa KPK dan dipecat dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara karena melakukan pelanggaran berat yakni memanipulasi LHKPN. Ulah oknum pejabat ini pun mencoreng institusi tempat Rafael bekerja. Kepercayaan publik pun juga tergerus karena di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana, mereka malah pamer kekayaan di media sosial.